凭你，还不够。你俩还在做什么美梦呢？怎么？那俩小姑娘，我看是撑不住多久。这是人具天气，假持我身。这是什么力量？受死吧！再不出手，我也扛不住了。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita Wu Shangsen. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, di sana ketika ia memasuki sebuah tempat, ternyata di dalamnya sudah ada harta berharga yaitu mutiara hati jiwa. Jadi mutiara hati jiwa ini dapat mengubah jiwa virtual menjadi jiwa sejati. Bahkan praktisi di ranah bulu peri aja juga membutuhkannya. Oleh sebab itulah bisa disimpulkan kalau mutiara ini setara dengan senjata suci. Terlebih lagi mutiaranya juga bisa meningkatkan jiwa dari seorang praktisi. Namun di saat yang sama tiba-tiba tempatnya seperti mau runtuh. Yang ternyata hal itu disebabkan oleh Nona Chai yang masih saja menyerang dari atas. Untungnya setelah sekian lama menyerang dan juga tak ada hasil, ia pun menyerah juga ya. Balik lagi ke Bos Muyun, tentunya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengambil semua mutiaranya. Tapi seketika itu juga segelnya pun malah menghilang dan Bos Muyun lagi-lagi disambut oleh hujan meteor api. Sontak Jusian yang melihatnya hanya mengatakan kalau mutiara hati jiwa ini adalah artefak kelas 1. Tentunya layaknya artefak langka ia pasti dijaga oleh monster yang sangat kuat. Dan benar saja serangan hujan meteor api ini ternyata adalah serangan dari jiwa api dari api esensi langsung. Sontak Bos Muyun yang melihatnya benar-benar sangatlah panik. Bahkan sembari menahan serangannya, ia meminta bantuan pada Jusian. Sayangnya karena energinya masih belum cukup, jadi Jusian tak bisa membantu sama sekali. Alhasil menyadari musuh yang terlalu kuat yaitu jiwa api, jadi Bos Muyun pun juga tak mau memaksakan diri dan bergegas pergi. Sementara di atas Nona Chai yang masih saja menyerang tiba-tiba langsung dikagetkan dengan kembalinya bos kita. 这家伙怎么跑回来了？ Tanya itu Bos Muyun malah berterima kasih padanya dan melanjutkan pelariannya. Jelas hal itu membuat Nona Chai pun awalnya bertanya-tanya, tapi setelah melihat jiwa api yang bahkan mengejar sampai ke atas, ia pun ikut lari juga. Di sana Bos Muyun bilang kalau itu adalah api esensi yang dicari-cari oleh Nona Chai. Tentunya jika ia mau mendapatkannya maka harus mengalahkannya. Namun jelas setelah melihatnya secara langsung, Nona Chai juga tak berani dan tetap melarikan diri. Bahkan singkat cerita mereka pun akhirnya sampai ke atas dari gunung esnya, di mana mereka bertemu dengan Nona Xiao yang baru ingin masuk ke sana. Yang sudah jelas melihat Muyun dan Chai berlari ketakutan, awalnya ia juga bertanya-tanya. Tapi lagi-lagi setelah melihat jiwa api keluar dari sana, ia malah ikut melarikan diri juga ya. Yang pada akhirnya kejar-kejaran antara jiwa api dan 3 praktisi ini akhirnya tak dapat dihindarkan. Sampai singkat cerita mereka pun kembali ke sebuah hutan. Namun di sana Nona Chai malah curiga kepada Nona Xiao karena memang di hutan ini ada binatang hantu yang bisa berubah wujud. Tentunya ia tak percaya kalau ini adalah Nona Xiao yang asli. Tapi sayang mereka tak memiliki waktu untuk mendebatkan akan hal itu karena melihat jiwa apinya tetap mengejar mereka sampai ke hutannya. Jadi jiwa api ini adalah api esensi pemakan jiwa, di mana api ini memang bukanlah api esensi terkuat.
Tapi untuk mengalahkannya juga tidaklah mudah. Terlebih lagi serangannya tidaklah membakar tubuh seseorang, melainkan langsung membakar jiwa seseorang. Namun jelas karena sudah seperti ini, Bos Muyun pun langsung mengajak mereka berdua bekerja sama dalam mengalahkannya. Di mana ia bilang siapapun yang bisa mengalahkannya, maka ialah yang akan mendapatkan api tersebut. Selain itu, Bos Muyun juga mengingatkan kalau mereka tak akan bisa melawannya sendirian. Sontak esensi api yang mendengarnya, ia pun hanya tertawa tipis karena katanya meskipun mereka bersatu, mereka tetaplah lemah di mata dirinya. Berbeda dengan 3 praktisi di mana 2 nona di sana langsung menyetujui tawaran dari Bos Muyun dan memutuskan untuk langsung menyerang. Sama halnya dengan Bos Muyun, ia juga mencoba menyerang api itu. Sayangnya api ini tak bisa diremehkan sama sekali. Bahkan mereka yang baru ingin menyerang seketika langsung dibalikan oleh teknik kabut dari api ini. Di mana kabut tersebut bukanlah kabut biasa karena terlihat Bos Muyun langsung terkena ilusi. Akhirnya Muyun pun sadar kalau ini adalah teknik dari si api. Sontak hal itu membuat si api pun hanya tertawa tipis dan berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dengan mengubah mereka menjadi butiran debu. Di saat itu Bos Muyun benar-benar masuk ke dalam ilusi kekuatan api esensi. Tapi kekuatan itu tak bertahan lama karena Bos Muyun akhirnya berhasil keluar dari ilusinya dan kini Bos Muyun beserta 2 nona di sampingnya akhirnya tertangkap. Terlihat ketiganya seperti dililit oleh sebuah rantai api oleh si monster. Di sana si monster merasa kagum kepada Bos Muyun karena hanya dalam waktu sekejap saja Bos Muyun berhasil mematahkan teknik ilusinya. 这确实是想看我。 Selain itu, di sana Bos Muyun juga menghancurkan rantai api yang mengikatnya. Dikatakan oleh si monster kalau sebenarnya dia telah keliru karena dari tadi meremehkan Bos Muyun. Yang jelas saja Bos Muyun membalasnya, siapapun yang meremehkannya pastinya akan kehilangan nyawa. Namun meski begitu si monster tidaklah percaya dengan ancaman Muyun. Karena menurutnya Bos Muyun yang hanya seorang diri nyatanya tidak akan sanggup untuk mengalahkannya. Langsung saja setelah mengatakan perkataan itu, ia pun menembakkan sebuah serangan ke arah Muyun. Tapi jelas ini adalah Bos Muyun, serangan seperti itu tentu saja tidak akan melukainya. Bahkan ia mengatakan kalau memang sendirian, benar saja dirinya tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Jadinya ia berniat meminta bantuan kepada kedua nona di sana. 你俩还在做什么美梦呢？ Kemudian Bos Muyun membangunkan keduanya yang nampak mereka ini masih terlelap di dalam ilusi. Pertama, Nona Xiao yang terlihat bangun dari tidurnya, seketika ia menjadi kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Setelah Nona Xiao, barulah Nona Chaiyi yang juga mulai tersadar dan bangun dari mimpi indahnya. Keduanya langsung saja melirik ke arah Muyun sembari merasa malu yang kemungkinan disebabkan mimpi mereka yang berkaitan dengan Muyun. Melihat keduanya yang melirik ke arah dirinya, Bos Muyun bertanya-tanya kenapa keduanya kok seakan tersipu malu setelah melihatnya. Dia terus saja menggodanya yang bahkan pada akhirnya keduanya pun menjadi marah. Mendengar obrolan ketiga praktisi, si monster menjadi tertawa tipis sembari mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan kembali membawa ketiganya untuk masuk ilusinya lagi. Di mana mereka bertiga seharusnya berterima kasih karena dia telah memberikan sebuah mimpi yang sangat indah. Namun Bos Muyun tidaklah peduli karena katanya dia tidaklah melakukan apa-apa dalam ilusinya itu. Kemudian di sela obrolan itu kedua nona seketika menghancurkan esensi api yang mengikat mereka. Xiao langsung saja bergerak dan tak akan bertele-tele lagi. Begitupun Nona Chaiyi, ia juga seketika mengeluarkan teknik pedangnya yang juga ikut menyerang monster api. Tapi jelas kekuatan si monster api memanglah bukan sembarangan. Selain bisa mematahkan serangan kedua nona, si monster juga mengeluarkan 3 naga sekaligus untuk menyerang ketiga praktisi. Membuat baik Muyun, Nona Chaiyi dan Nona Xiao mereka terlihat kewalahan untuk menahan serangan naga itu. Jadinya karena sudah seperti ini Bos Muyun meminta agar Juxian segera keluarlah untuk membantunya. Karena jika dia tidak membantunya, maka Bos Muyun tak akan bisa mendapatkan esensi api pelahap jiwa.
Namun Jusian mengatakan Bos Muyun tidak perlu membutuhkan bantuannya karena Jusian mengetahui letak kelemahan dari si monster api. Di mana awalnya sebelum monster ini keluar, api hati pelahap jiwa itu telah disegel oleh 9 air giok di bawah tanah. Tapi setelah Bos Muyun mengambil mutiara hati jiwa, maka secara otomatis itu juga telah mematahkan formasi kurungan si monster yang membuatnya bisa keluar dan menyerang mereka. Jadi simpulnya untuk bisa melawan si monster api, maka Bos Muyun diharuskan menggunakan elemen air untuk mengalahkannya. Di mana Jusian yakin jika Muyun bisa menaklukkannya, maka kekuatan elemen air dari Bos Muyun akan meningkat pesat. Mendengar penjelasan itu tentu saja membuat Bos Muyun menjadi kesal karena kenapa Jusian tidaklah memberitahukan ini dari tadi. Tapi Jusian tidaklah menjawabnya dan hanya menyarankan Muyun untuk cepat bertindak karena jika tidak kedua nona di sana sudah tak bisa bertahan lagi. Dan benar saja kedua nona di sana sudah tak bisa bertahan lagi membuat Bos Muyun seketika bergerak dan mengeluarkan kekuatan elemen air. Alhasil dengan satu tebasannya ketiga naga pun musnah. 那俩小姑娘我看是撑不住多久，这是。 人具天气，假使我身。 Sontak Nona Xiao dan Nona Chai yang melihatnya mereka menjadi sangatlah kagum dan tak menyangka ternyata Bos Muyun ini sangatlah kuat. Si monster juga menjadi tak percaya mengenai Bos Muyun yang ternyata mampu memusnahkan ketiga naganya. Ia bertanya-tanya kekuatan apa yang sebenarnya dikeluarkan Muyun. Ia pun menjadi marah dan kembali menyerang Bos Muyun sampai membuat Bos Muyun kewalahan. Beruntung di saat si monster ingin mengakhirinya, kedua nona di sana kembali bergerak untuk melakukan pertarungan. Di sana Jusian memarahi Bos Muyun karena Bos Muyun masihlah menyembunyikan kekuatannya. Tapi Bos Muyun menolaknya karena ia masih menunggu momen yang pas, yaitu di saat kedua nona di sana kewalahan dan tidak bisa bertahan lagi. Kemudian Bos Muyun mengeluarkan kekuatan mentalnya untuk mengaktifkan sebuah kekuatan elemen air yang tentu saja bakalan dahsyat. Hal itu bisa diketahui pada sebuah danau tiba-tiba bereaksi membentuk sebuah putaran arus yang sangat kuat. Dan tentu saja inilah waktunya bagi Muyun untuk beraksi. Dan setelah itu yuk sama-sama bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.